Jerami biasanya hanya digunakan sebagai pakan ternak atau dibiarkan menjadi sampah yang harus dibakar. Namun di tangan Febrantonius Parasian Sinaga, jerami dapat dijadikan kerajinan tangan yang memiliki nilai seni tinggi. Dan tentu saja dapat menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Pria berdarah Batak ini menyulap jerami menjadi lukisan yang dikenal dengan seni kolase jerami. Berikut kisah selengkapnya. Naluri bisnis memang bukan milik semua orang. Peluangnya pun tidak selalu ada setiap waktu. Karena itu perlu kejelian untuk membaca dan keberanian untuk meraihnya. Itulah yang dilakukan Febrantonius Parasian Sinaga 6 tahun lalu. Pria kelahiran Tarutung 16 Februari 1977 ini mencoba meningkatkan dan memperkenalkan sumber daya alam kota Tarutung, Sumatera Utara, yaitu jerami. Di tangan seorang kreatif seperti Antonius, begitu biasa ia dipanggil, jerami bisa dipoles menjadi lukisan atau yang dikenal dengan seni kolase jerami. Kolase adalah komposisi artistik dari berbagai bahan seperti kertas, kain, dan kayu yang ditempel pada permukaan gambar. Dan Antonius menggunakan kain tradisional ulos Batak sebagai wadah atau kanvasnya. Ini namanya lukisan dari jerami Tapanuli yang dihususkan didatangkan dari Tapanuli, dan saya namakan ini Structuration Art. Nah, saya bermain di art yang ini semenjak kelas 3 SMP. Nah, sekarang saya konsentrasi di bagian art ini karena saya lihat pangsa pasarnya masih kosong. Lukisan jerami bikinan Antonius terbilang unik, karena jerami yang digunakan bukan sembarang jerami. Ia menggunakan jerami dari padi jenis Ramos, hasil panen para petani di desa Lumban Hirit, Sipoholon, Tarutung, Sumatera Utara. Menurutnya, jerami Lumban Hirit punya keunggulan dibanding daerah lain. Kenapa saya harus datangkan dari medannya sendiri? Karena tadi perubahan dari warna jerami dari Tapanuli itu mempunyai beberapa faktor perubahan dari warna itu. Itu dipengaruhi oleh faktor tanah, faktor jenis padi, dan faktor suhu. Juga dipengaruhi dengan faktor pupuk. Di Sumatera, jerami yang saya bawa itu menggunakan jenis padi Ramos, sementara yang di Jawa menggunakan jenis padi IR. Nah, bedanya kalau IR itu berwarna putih, yang dari Sumatera itu banyak warna. Jerami-jerami pilihan itu selanjutnya dibelah dan dibersihkan. Baru kemudian dilem di atas pola yang telah dibuat, lalu dibentuk pakai gunting atau cutter. Setelah terbentuk dengan rapi, objek pun bisa dilem di atas ulos, lalu dipernis agar lebih awet dan mengkilap. Proses pembuatan daripada lukisan jerami itu tergantung dari medianya sendiri. Saya beri contoh seperti Java. Java itu bisa menggunakan waktu hanya berkisar beberapa hari, 5-6 hari. Sementara untuk di lukisan yang namanya Moses itu berkisar 1,5 bulan. Nah, jadi itu di beberapa faktor, yakni tingkat kerumitan untuk mengerjakan gambar tersebut. Berbagai karya nan unik berlabel Straw Collection Art telah lahir dari kreasi sarjana akuntansi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta tahun 2005 ini. Sebut saja diantaranya Chinese Bird, Dragon Singapore, The Heart of Servant, dan masih banyak lagi.
Harganya terentang dari 1,5 juta hingga 5 juta rupiah per bingkai. Tak tanggung-tanggung, hasil lukisannya sudah merambah mancanegara, antara lain ke Singapura, Cina, Amerika Serikat, dan Jerman. Yang diharapkan daripada lukisan jerami yang ada, orang makin kenal dan bisa ada regenerasi untuk melakukan art ini. Karena yang namanya art itu tidak ada putus-putusnya, harus diturunkan ke bawah. Melalui usahanya, Antonius ingin menginspirasi orang lain juga. Sesuai visinya, ia mau membagikan talenta yang dimilikinya kepada orang lain, agar kelak karya-karya kebanggaannya ini bisa juga ditiru dan dikembangkan oleh orang lain. Tidak terasa 24 menit sudah kami menemani Anda. Seluruh tayangan Daai Mata Hati hari ini telah kami hadirkan. Semoga bermakna dan dapat menjadi inspirasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Santi Kurniasari, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.